Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah penyakit yang cukup banyak juga di masyarakat kita, yaitu sinusitis kronis. Ya. Kalau pada episode yang lalu kita membicarakan sinusitis akut, sekarang kronis. Apakah yang kronis ini lanjutan dari akut? Jadi ini sebetulnya bukan lanjutan dari akut. Dia ini memang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga dia susah sekali sembuh dan bisa berulang-ulang. Sebagian besar dari penyebab sinusitis kronis ini adalah kelainan atau variasi anatomi daripada hidung dan sinus itu sendiri. Contoh, pada sekat hidung yang bengkok. Nah, sekat hidung yang bengkok ini juga akan bisa memicu sinusitis kronis. Kemudian karang hidung yang besar yang kita kenal juga bisa dengan disebut dengan kongka bulosa, terutama karang yang bagian tengahnya, kongka median. Atau kongka itu bengkok dia, sehingga drenase atau aliran cairan dari sinus itu terhambat. Secara normal, semua sinus-sinus kita yang terdapat di muka kita ini, rongga-rongga itu akan bermuara ke hidung. Dan semua selaput lendir yang ada di sinus itu memproduksi lendir secara terus-menerus selama 24 jam. Kita bayangkan kalau muaranya tersumbat. Nah, ini yang memicu sinusitis. Juga ada variasi-variasi sel-sel sinus yang seharusnya tidak ada. Itu bisa juga menyumbat aliran daripada sinus yang memicu juga. Kemudian ada faktor lain yaitu polip ya. Dan biasanya ini polip-polip yang disebabkan oleh orang-orang yang berbakat alergi gitu. Nah, ini juga bisa menimbulkan sinusitis yang kronis. Di samping itu jamur ya, jamur kita ini terbang kemana-mana, bisa masuk ke daerah pernapasan, bisa lengket di sana. Dan biasanya pada orang yang alergi terhadap jamur itu. Nah, reaksi alergi inilah yang menimbulkan jadi sinusitis gitu. Dan ada juga ya yang memang tumbuh di sana, ya bentuk seperti bola di dalam sinus kita itu, ya, yang kita kenal dengan fungal ball gitu ya, seperti bola gitu ya, tumbuh di itu jamur gitu. Atau ada memang polip khusus ya gitu yang tumbuh dari sinus maksila dari pipi kita ini keluar dia, terus polipnya pertama besar ngelantung terus sampai ke tenggorokan yang kita sebut dengan antrokoanal polip. Nah, ini memang akan berlama-lama ini ya, tidak akan sembuh kalau tidak dibuang ini. Nah, kemudian ada juga penyebab lain yaitu dari gigi ya. Ya, gigi yang berlubang terutama infeksi kariesnya di akar gigi. Kita tahu bahwa akar gigi kita terutama untuk premolar ini langsung di bawah sinus dari maksila di pipi kita. Jadi kalau dia infeksi karies, nah kumannya masuk melalui gigi itu. Nah, ini tentu akan berlama-lama, apalagi memang kita fokus ke sinus saja, lupa kita nengok giginya. Padahal kalau giginya kita bereskan, ya, atau kita tambal atau kita cabut, itu selesai, sinusnya berhenti sendiri. Nah, ini juga bisa memicu. Kemudian ada penyakit-penyakit bawaan ya, memang dari bawaan lahir ya, kelainan ya, seperti gangguan ya, silia-silia yang terdapat di permukaan selaput lendir itu tidak banyak atau pendek-pendek dia, atau yang kita kenal dan penyakit yang terkena itu cystic fibrosis. Jadi dia tidak bisa berfungsi untuk mengeluarkan, mengevakuasi cairan di dalam sinus karena dia pendek-pendek dan gerakannya sangat terbatas. Ini penyebab-penyebab yang memang sulit sekali diatasin sehingga orang tersebut akan menderita sinusitis berlama-lama secara kronis. Kembali kita ingatkan apa gejala sinusitisnya ya. Ada 4 gejala sebetulnya. Dari 4 itu ada 2 gejala pokok. Pertama, hidung tersumbat, itu salah satu. Yang kedua, ada ingus. Nah, ingus ini bisa keluar ke depan, bisa ke belakang. Yang kita kenal di kedokteran itu postnasal drip. Jadi apakah dia ke depan atau ke belakang sama saja. Ya, 2 itu harus ada. Dan salah satu harus ada. Dan kemudian ada gejala tambahan yang sering juga terjadi itu sakit pada pipi. Ini berbeda dengan sakit kepala ya. Kalau sakit kepala itu di puncak kepala itu berbeda. Kecuali ada sinus nanti namanya sinus sphenoid, itu memang sakit kepala. Tapi kalau sinus yang lain ini itu di
di muka, sesuai di tempat sinus yang kena. Kalau di maksila yang kanan ya kadang-kadang hanya rasa berat, tertekan saja, tidak sakit seperti sakit kepala. Kemudian ada gangguan gejala penciuman, bisa berkurang, bisa tidak bisa mencium sama sekali. Nah, 4 gejala ini, nah, 2 gejala pokok dan 2 gejala tambahan. Nah, jadi harus ada salah satu dari gejala pokok itu. Misalnya hidung tersumbat, satu, kemudian ada sakit pada pipi. Nah, ini kita curiga ini sudah mungkin sinusitis. Atau ingus saja, muka atau ke belakang, tambah anosmia gitu. Atau hidung sumbat sama ingus saja, sudah oke. Tetapi kalau pipinya saja rasa tidak enak, kemudian gangguan penciuman, nah ini kita tidak bisa memprediksi bahwa ini sinusitis ini. Nah, itu gejala dari sinusitis ya. Nah, sekarang kita masuk penanggulangan. Karena memang penyebabnya bervariasi, tentu penanggulangan sesuai dengan penyebabnya. Contoh misalnya variasi anatomi tadi, sekat hidungnya bengkok. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang bertipe hidung mancung, itu sebagian besar itu sekat hidungnya bengkok. Nah, oleh sebab itu harus diluruskan dengan suatu tindakan operasi. Ya, diluruskan supaya nanti aliran udara kembali bagus ya, yang menyumbat saluran sinusnya sudah terbuka lagi. Nah, ini bisa menyelesaikan masalah ya gitu ya. Begitu juga kalau seandainya karang hidungnya besar ya, apakah konkabulosa atau bentuk karangnya itu bervariasi, bengkok dia. Ini kita lakukan reseksi ya, kita kecilkan karangnya sehingga tidak menyumbat saluran drainase daripada sinus itu. Nah, kemudian kalau mengenai polip ya memang ini polip ini dilema ya. Ada orang-orang tertentu yang berbakat ya, atopi namanya yaitu itu cenderung membuat polip ya. Biasanya ini kiri kanan ini. Nah, ini harus memang dicoba dulu dengan obat-obat anti alergi karena memang pemicunya alergi gitu ya. Apakah dengan obat atau menghindarkan alergen, kita tes alerginya gitu ya. Tetapi kalau tidak bisa juga tentu dengan tindakan operasi, dengan catatan kedepannya setelah itu juga harus menjaga alerginya karena kemungkinan dia akan kambuh lagi kalau alerginya tidak kita kontrol dengan baik. Kemudian kalau jamur memang tidak ada pilihan ya. Kalau jamurnya karena alergi tadi ya, kita coba dengan obat alergi dulu. Karena bukan karena jamurnya, karena jamur itu menyebabkan orangnya alergi terhadap jamur itu. Kita coba dengan alergi. Tapi kalau tidak bisa dengan obat-obat alergi, tentu harus dioperasi. Apakah juga fungal pol tadi itu juga dengan tindakan operasi. Apalagi antrokonal polip ya, polipnya tumbuhnya di pipi, keluar dia ke hidung, terus ngelantung ke tenggorokan. Nah, ini memang sebaiknya memang dioperasi. Dan demikian juga gigi ya. Nah, yang masalah ini cystic fibrosis ini ya, memang ini tidak bisa diobatin karena bawaan dari lahir. Tentu kalau memang terganggu sekali, mungkin dengan tindakan operasi. Kalau memang terganggu osteumnya gitu, salurannya. Kalau tidak ya mungkin tidak, dengan cuci hidung saja mungkin sudah bisa. Nah, sinusitis kronis ini tentu perlu penanggulangan yang bagus karena kalau tidak tepat dia akan berkepanjangan bolak-balik gitu ya. Diusahakan dengan obat dulu sesuai dengan penyebab dan atau harus dioperasi. Nah, teknik operasi ini memang sudah banyak sekali kemajuan. Kalau dulu kita operasi itu dari luar ya, kalau sinus maksila dari luar dilobangin gitu ya, atau frontal dari luar dilobangin sehingga memang secara estetik itu akan mengganggu. Nah, sekarang kita teknologi sudah canggih menggunakan endoskopi. Dengan alat endoskopi kita operasi melalui lubang hidung, kita masuk ke semua sinus bisa kita explore sehingga komplikasi operasinya tidak sangat minimal sekali ya, tentu dengan tangan operator dokter yang terlatih. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.